Pemirsa, pemilu Presiden Amerika Serikat tinggal 1 bulan lagi. Siapapun yang terpilih diprediksikan akan menang tipis dan kedua tim capres Kamala Harris dan Donald Trump mengantisipasi hal-hal yang biasa atau bisa mempengaruhi hasil pemilu di bulan Oktober ini. Dan pemirsa, untuk update terbaru terkait dengan pemilu serta berita-berita lainnya dari Amerika Serikat, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputi di Washington DC. Valdia, seperti apa posisi terkini dari kedua kandidat ini dan apa saja hal-hal yang patut dicermati atau diwaspadai jelang pemilu November nanti? Ya, Gema, Alka, dan pemirsa, selamat petang waktu Washington DC. Setelah debat cawapres antara pasangan Trump, J.D. Vance, dengan pasangan Harris, yakni Tim Walz pada minggu ini, polling terbaru menunjukkan bahwa pasangan Harris dan Walz tetap unggul dibandingkan Trump dan J.D. Vance. Harris berada di angka 48,4%, sementara Trump berada di 45,9%. Ini berdasarkan polling dari 538, sebuah lembaga yang menghitung berbagai hasil polling nasional. Hasil polling dari lembaga ini sejak Harris dinobatkan sebagai capres dari Partai Demokrat cenderung konsisten dan stabil, di mana Harris unggul dibandingkan dengan Trump. Meski demikian, berdasarkan polling pasca debat CNN menunjukkan bahwa setelah debat Vance menang tipis 51% dibandingkan Walz yang mendapat 49%. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan, di bulan Oktober ini kedua kandidat harus mewaspadai hal-hal atau peristiwa-peristiwa besar dan maupun tidak terduga yang bisa berdampak langsung pada keputusan pemilih pada November nanti. Ada dua hal dari peristiwa tersebut atau yang disebut sebagai October surprises atau kejutan di bulan Oktober. Yang pertama adalah bencana alam, badai Helen yang tadi Anda lihat di layar kaca yang telah jatuh di berbagai negara bagian di Amerika Serikat seperti Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Alabama, dan juga Georgia. Hal ini bisa menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi Harris jika ia tidak bersikap sigap dalam mitigasi bencana. Dan yang kedua, kejutan Oktober bagi Harris yang bisa berpotensi tidak menguntungkan bagi Harris adalah eskalasi konflik di Timur Tengah, di mana Harris bisa jadi turut disalahkan atas dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Seperti yang juga telah dilaporkan tadi, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 41.000 orang, kemudian di Lebanon telah menewaskan lebih dari 1.900 orang, serta saat ini Israel dan Iran saling mengirim roket atau misil ke satu sama lain. Hari ini saja roket dari Iran jatuh di dekat pangkalan militer di Israel. Nah, Oktober surprises atau kejutan di bulan Oktober seperti ini juga bisa jadi berpotensi jatuh ke Donald Trump terkait peristiwa penyerangan gedung Capitol atau gedung Kongres di belakang saya ini pada bulan Januari 2021. Minggu ini hakim dari District Court US atau pengadilan dalam negeri Amerika Serikat membuka bukti-bukti baru yang diajukan oleh jaksa penuntut dari Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang mengatakan bahwa atau menuduh bahwa Trump berupaya untuk menyetop sertifikasi hasil pemilu yang saat itu dimenangkan oleh Biden. Dokumen tersebut yang diajukan ini setebal 165 halaman dan terdapat bukti-bukti baru di dalamnya yang salah satunya mengatakan bahwa saat gedung Kongres Amerika Serikat di belakang saya ini diserang, kemudian Mike Pence berada di dalamnya dan berada dalam kondisi bahaya dan hal tersebut diinformasikan kepada Trump. Trump saat itu mengatakan so what atau lalu kenapa. Jadi bisa saya recap bahwa ada kejutan-kejutan di bulan Oktober yang diwaspadai oleh kedua kandidat. Ada dua hal bagi Kamala Harris. Yang pertama adalah badai Helen, kemudian eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan yang kedua bagi Trump adalah bukti-bukti baru yang dibuka oleh pengadilan terkait serangan pada bulan Januari 2021 ke gedung Kongres Amerika Serikat. Nah, itulah rekan-rekan dan pemirsa update terbaru menjelang pemilu Amerika Serikat di bulan November.
Kita beralih ke berita selanjutnya masih dari Washington DC. Hal ini berkaitan dengan peringatan batik nasional yang jatuh pada bulan Oktober ini, tepatnya pada 2 Oktober lalu, di mana di Washington DC ini diselenggarakan sebuah lokakarya yang tidak hanya mengenalkan tapi juga mengajarkan cara membuat batik pada warga internasional di Washington DC. Simak laporan dari jurnalis VOA Nia Iman Santoso dan Dania Iman berikut ini. Dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya. Jadi itu unik sekali untuk saya. Reaksi seperti inilah yang membuat Ratna Carey tak pernah bosan memperkenalkan batik kepada warga asing. Saya hanya ingin ada sesuatu yang saya bisa sumbangkan ke negara, dan batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat spesial. Saya tidak pernah belajar secara resmi dan saya pikir saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa, dan begitu mereka tahu, apresiasinya tinggi sekali, dan itu yang membuat saya lebih semangat. Seperti pagi ini, Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengikuti tugas suami menjadi pengajar pada acara workshop Learn the Art of Batik. Event ini diadakan di National Defense University, Washington DC oleh organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE. Anggotanya adalah para istri perwira militer dari 40 negara yang sedang belajar di institusi pendidikan tinggi di bawah Departemen Pertahanan AS. We have something similar at home in Romania with the eggs, but this one with the textile is wonderful. It needs a lot of accuracy and it needs lots of effort and patience. I loved it. Anything that you do with your own hands, it teaches you patience. And when you see the final product of it, it gives you happiness and it gives you a good feeling. Ratna mengatakan bahwa justru ia merasa senang dan akan terus mengajarkan cara membatik dimanapun ia berada. Demikian rekan-rekan, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih sejumlah laporan Anda, Valdia Baraputi langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.